Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami cintai, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid sebelum panggilan azan dikumandangkan. Ini nikmat luar biasa Bapak Ibu, kita sudah hadir berketika sebelum panggilan azan dikumandangkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berharap betul kepada Allah hadirnya kita di masjid ini, dan insyaallah kita mendengarkan kajian. Semua fadilah-fadilah yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seperti mana biasa kajian menjelang azan zuhur setiap Kamis yang kami sampaikan di sini, kita mengkaji hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Dan hari ini insyaallah kita sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 35. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan mengkaji ini kita termasuk manusia yang mulia, karena manusia mulia adalah manusia yang paling bertakwa, dan orang bertakwa hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang mulia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Al-Baqarah 35. Allah informasikan kepada kita kejadian yang lampau. Di antara yang petunjuk luar biasa Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang lampau, kejadian sekarang dan kejadian yang akan datang, ya, lengkap pada dalam Al-Quran. Di sini Allah gambarkan peristiwa awal-awal penciptaan manusia, setelah diciptakannya Adam dan Hawa. Inilah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta, dan kami berfirman, ya Allah berfirman berkata, wahai Adam, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan istrimu, al-jannah, di dalam surga. Ini luar biasa Bapak Ibu, kita bayangkan Nabi Adam beserta istrinya dipersilakan oleh Allah tinggal di surga, di mana di situ Bapak Ibu Allah perintahkan untuk tinggal di surga. Betapa nikmatnya ini, ya, Adam dan Hawa dapat perintahnya
untuk mendiami surga. Bukan perintah berzakat, perintah sholat, perintah tahajud, tidak. Perintah tinggal menikmati surga, dan tidak hanya sendiri, bersama istrinya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, ini perintah tinggal di surga. Kemudian wakula minha, dan makanlah kalian berdua darinya, ragadan, semua nikmat. Diperintahkan kepada Adam untuk menikmati semuanya, apapun yang ada di situ dinikmatilah. Hai susi itu masa bagaimana kalian berdua sukai. Perintah Bapak Ibu, bayangkan kalau kita diperintahkan tinggallah di istana tuh, ambil asallah di istana tuh, nikmatilah istana tuh, dan para luka tersedia semua di sana. Itu yang ditawarkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Kemudian wala taqraba hazihi sajarah, ada ternyata larangan di situ. Dan janganlah kalian berdua mendekati sajarah pohon, fatakuna minaz zalimin. Kalau itu terjadi, maka kalian adalah orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang zalim. Kita lihat Bapak Ibu ya, bagaimana watak manusia, dan itu ada dalam diri kita Bapak Ibu. Maka ini disahkan dalam Al-Quran untuk tiba bagi kita di dalam surga. Perintahnya nikmati surga. Ada juga perintah dan larangan seperti yang ada sekarang di dunia. Di surga Nabi Adam ada perintah dan larangan. Perintah tinggal di surga, perintah nikmati seluruh yang ada. Itu perintahnya. Larangannya apa? Larangannya mendekati pohon ini. Berarti surga yang didiami Nabi Adam ada larangan, ada perintah. Sama seperti di dunia, ada perintah dan juga larangan. Tapi Bapak Ibu, surga nanti yang kita tempati, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Perintah yang tinggal nikmati surga itu saja, larangan tidak ada. Tapi surga yang didiami Adam dan Hawa ada larangannya. Larangannya cuma satu Bapak Ibu, mendekati pohon ini. Dan kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi Bapak Ibu ya. Terjadi setelah itu di ayat berikutnya Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, fa'azzalahuma syaitan, lalu menggelincirkan keduanya setan. Setan menggelincirkan itu antara suara menjalankan talian, tak gelincir masih tidak sadar. Anha, dari surga. Fa akhrajahuma, lalu Allah mengeluarkan keduanya mimma kana fihi, dari apa keduanya di dalamnya. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adun, dan kami berfirman, turunlah kalian ba'dukum li ba'din adun, sebagian kalian dan sebagian yang lainnya menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilaihim, dan sebagian kalian di bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan kalian. Di sini Bapak Ibu ya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang luar biasa ini yang Allah gambarkan? Di surga nikmati semuanya, tapi begitu gagal akhirnya Allah turun ke bumi, dan turun ke bumi sebagian kamu dan sebagian yang lainnya musuh. Dari ayat 36 nya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari 35? Yang pertama Bapak Ibu, kebebasan manusia selalu disertai dengan batasan dari Allah. Tetap ada batasan dari Allah Bapak Ibu, itu harus kita camkan betul. Apapun ada batasan. Makan dan minum boleh, yang tidak boleh itu apa? Berlebih-lebihan. Bekerja itu diperintahkan, tidak boleh bekerja berlebih-lebihan. Bahkan sholat pun Bapak Ibu ya, sholat berlebih-lebihan tidak boleh. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi perhatian betul bagi kita. Hikmah yang bisa kita ambil, boleh ambil semua, tapi jangan kerjakan ini. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, larangan Allah adalah bentuk ujian bagi manusia untuk mengukur ketaatan mereka. Ini penting Bapak Ibu ya, larangan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita untuk mengukur ketaatan kita. Alhamdulillah, insyaallah sekarang yang Allah perintahkan seorang kita
kita menyahut panggilan azan ini disuruh ini. Apakah seperti itu pula kita yang semangat kita menghindari larangan Allah? Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Karena mengerjakan perintah Allah, banyak orang bisa meninggalkan larangan Allah, banyak orang yang gagal Bapak Ibu. Dan ini dibuktikan, semua boleh. Hanya satu yang tidak boleh, itu pun dilanggar oleh Nabi Adam. Dan itu ada darah Nabi Adam, itu ada sama kita. Watak-watak Nabi Adam itu ada sama kita. Maka kita buktikan, Allah, saya tidak sama dengan Nabi Adam. Saya sanggup, saya akan buktikan padamu ya Allah, saya sanggup untuk menghentikan, menghindari laranganmu. Maka di sini dikatakan wala taqrabu hasil saja. Jangan dekati pohon ini. Maka kita juga seperti itu. Jangan dekati judi, jangan dekati zina, jangan dekati riba. Jangankan riba, mendekati riba pun tidak. Maka ada di antara saudara-saudara kita yang maaf, kalau memang dia tidak mau datang ke bank, ada ya. Kalau kita belum sanggup dia tidak apa-apa, tercampur sama. Tapi ada yang sampai di situ. Kenapa tidak mau ke bank? Saya tidak mau mendekati riba. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena jelas larangan yang Allah hadirkan kepada kita bentuk mengukur ketaatan kita kepada Allah. Pada ini kita camkan zuhur ini dalam hati kita. Insya Allah panggilan suruhan Allah kita tegak lurus, dan larangan Allah kita juga tegak lurus. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil, godaan setan sangat halus dan berbahaya. Bahkan kepada manusia pertama yang langsung diberi peringatan oleh Allah. Allah yang ingatkan jangan dekati pohon ini. Allah yang ingatkan jelas-jelas langsung kepada Adam. Tidak melalui wahyu, tidak melalui kitab, langsung suara Allah langsung ke Adam, jangan dekati pohon ini. Tapi didekati juga. Bagaimana kita yang tidak langsung dari Allah mempercayai Al-Quran ada larangan di sini, sanggup kita untuk menghindar larangan itu? Sanggup, luar biasa itu. Itu harus pasti bisa, karena Al-Quran ini mampu diamalkan oleh manusia karena Allah penuh hikmah. Yang keempat, hikmah yang bisa kita ambil, kesalahan manusia tidak serta-merta membuatnya binasa, tapi ada kesempatan untuk bertobat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita Bapak Ibu. Allah tidak ingin kita sengsara, Allah tidak ingin kita masuk neraka. Maka setiap kesalahan-kesalahan kita Allah beri peluang kita untuk minta ampun. Tapi syaratnya minta ampun di dunia. Syaratnya minta ampun apa? Di dunia. Kalau kita meninggal dunia, kemudian kita nampak posisi kita akan masuk neraka, di situ kita dapat tidak bisa lagi mati uang. Kan masuk ke neraka. Ampun tobat ya Allah, subhanahu tobat ya Allah. Allah senang orang tobat, tapi Allah senang orang tobat di dunia, bukan tobatnya di akhirat. Maka Bapak Ibu ambillah hikmah pelajaran luar biasa ini. Nabi Adam melakukan kesalahan, dicampakkan ke bumi, kemudian dia bertobat. Allah terima tobatnya. Kenapa? Adam tobatnya sungguh-sungguh, dia mengatakan hamba ini zalim, maka ampuni hamba. Maka kita Bapak Ibu ketika kita berdoa, ketika bertobat, wa Rasul ampun kau zalim, ampun kau banyak dosa, tolong ampunkan ya Allah. Tapi kalau misalnya kita berdoa atau sekedar saya tidak merasakan kesalahan, itu dikhawatirkan belum diampuni dosa kita. Bapak Ibu, itu saja yang bisa kita sampaikan. Hikmah pelajaran dari Al-Baqarah 35 sedikit 36. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua termasuk orang bertakwa, karena orang bertakwa adalah orang yang mulia. Orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya.